Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, penanganan pengungsi etnis Rohingya yang terus berdatangan menempatkan Indonesia pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, aspek kemanusiaan bagi mereka yang tertindas perlu untuk dijunjung tinggi. Namun ada pula kepentingan nasional jutaan warga Indonesia yang menjadi prioritas dan harus dilindungi. Bagaimana kita seharusnya bersikap, inilah yang akan kami bahas kali ini, menanti ketegasan pemerintah terhadap pengungsi Rohingya. Kami ajak Anda untuk mengenal terlebih dahulu pemirsa siapa sebenarnya masyarakat Rohingya dan apa yang terjadi pada mereka. Rohingya adalah kelompok etnis minoritas pemeluk agama Islam di Myanmar. Menurut Komisi Tinggi PBB untuk Penanganan Pengungsi atau UNHCR, kelompok etnis Rohingya telah hidup di Myanmar selama berabad-abad. Tapi di sisi lain, kelompok mayoritas di Myanmar memandang Rohingya hanyalah pendatang yang pertumbuhan penduduknya baru sekitar 1 abad terakhir di Myanmar. Kemudian pada tahun 1982, populasi Rohingya pun secara resmi tidak diakui oleh pemerintahan Myanmar, sehingga orang-orang Rohingya berstatus tanpa kewarganegaraan atau stateless. Apa yang kemudian terjadi pada mereka? Ketegangan sosial pun terjadi pada masyarakat Rohingya, menyebabkan orang-orang Rohingya dipersekusi. UNHCR menyebut terjadi pembakaran desa, pembunuhan, hingga pelanggaran HAM yang masif terhadap kelompok etnis Rohingya, sehingga mereka terpaksa harus meninggalkan Myanmar. Hingga kini tercatat lebih dari 1 juta warga Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar sejak tahun 1990-an. Pertanyaan selanjutnya pemirsa, kemana mereka mengungsi? Nah, mayoritas kelompok etnis Rohingya mengungsi ke kamp Cox's Bazar di Bangladesh. Ada pula yang ditampung di Thailand dan India. Beberapa bahkan memilih Indonesia menjadi tujuan mereka untuk melanjutkan penghidupan. Kedatangan kelompok Rohingya ke Indonesia tercatat sejak tahun 2015 dan terkini sudah ada sebanyak 1.487 pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia dan diperkirakan akan terus bertambah. Mereka ada di mana saja? Tepatnya adalah di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Bahkan beberapa ada juga yang ditampung di Sidoarjo, Jawa Timur. Pertama kalinya pengungsi Rohingya tiba di Indonesia, mereka disambut baik, khususnya oleh masyarakat di Aceh. Namun lambat laun ada sejumlah kondisi yang membuat warga Indonesia menolak kedatangan para pengungsi Rohingya. Alasannya apa saja pemirsa? Yang pertama, tempat penampungan ini sudah tidak mampu menerima jumlah pendatang yang terus bertambah bahkan membludak. Kemudian alasan keduanya adalah karena para pengungsi Rohingya dinilai tidak patuh pada norma adat hingga mereka melakukan tindakan kriminal. Beberapa temuan tindak kriminal yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya misalnya adalah TPPO atau tindak pidana perdagangan orang, kemudian pelanggaran keimigrasian hingga ada pula yang tersangkut kasus narkotika. Kali ini saya ajak Anda untuk fokus melihat dugaan penyelundupan hingga TPPO yang melibatkan pengungsi Rohingya. Karena dugaan kuat TPPO ini bahkan sudah mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Ada dugaan jaringan internasional yang sebetulnya bermain dalam perdagangan orang pengungsi Rohingya. Polri pun telah menangkap 1 pelaku asal Bangladesh. Para pelaku TPPO ini menarik biaya dari pengungsi sekitar 7 juta untuk anak-anak, tepatnya adalah 7 juta rupiah dan 14 juta rupiah per 1 orang dewasa untuk mereka bisa berlayar dari pengungsian di Cox's Bazar Bangladesh ke Indonesia. Jadi mereka ini bukan pengungsi yang berasal dari Myanmar, tapi yang sudah mengungsi dulu ke Bangladesh baru ke Indonesia. Nah, modus ini berhasil membuat pelaku meraup keuntungan hingga 3,3 miliar rupiah. Polisi pun telah menyita sejumlah bukti, salah satunya adalah kartu anggota UNHCR yang diduga diselundupkan untuk bisa mengelabui pemeriksaan. Lantas apa tindakan yang telah diambil oleh pemerintah? Berikut kita simak pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan
masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Ya, bagaikan api dalam sekam, pemirsa, jika arus kedatangan pengungsi Rohingya tidak segera dikendalikan, dikhawatirkan justru akan merugikan Indonesia. Lantas apa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah? Nah, ini ada salah satu pernyataan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, yang mengungkapkan solusi penempatan pengungsi Rohingya di suatu lokasi dan Pulau Galang diusulkan jadi penampungan pengungsi Rohingya. Pulau Galang terletak di Batam, Kepulauan Riau, dan dulu pernah menjadi kamp pengungsi Vietnam pada tahun 1979. Tapi ini masih sebatas usulan ya, belum dipastikan apakah langkah ini yang akan diambil pemerintah atau bukan. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD tidak setuju dengan penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Mahfud MD justru menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi. Tapi demi kemanusiaan, Indonesia ikut menolong orang Rohingya yang berlayar ke sini atau ke Indonesia. Tapi kalau terus-terusan akhirnya bisa kewalahan juga. Pemerintah pun akan merapatkan bagaimana caranya mengembalikan mereka, para pengungsi Rohingya, ke negaranya. Karena ada perwakilannya di sini. Jika Indonesia kemudian tidak meratifikasi konvensi pengungsi, maka Indonesia sebetulnya tidak wajib menerima pengungsi dari negara lain. Adapun konvensi yang dimaksud oleh Menko Polhukam tadi, ini adalah Konvensi 51 tentang pengungsi. Isinya adalah mendefinisikan status dari pengungsi dan juga hak-hak apa saja yang seharusnya diterima. Hak-hak yang harus diberikan oleh negara penampung adalah misalnya kebebasan beragama, bekerja, memiliki rumah, hingga bisa mendapatkan pendidikan dan lain-lainnya. Sementara dalam hukum internasional, pemirsa, berlaku prinsip non-intervensi atau dengan kata lain, setiap negara punya kehendak bebas untuk menentukan sikap mereka. Apakah mau ikut meratifikasi suatu konvensi ataupun tidak. Dan sejumlah pakar pun memberikan catatan bagi Indonesia. Penanganan pengungsi dari luar negeri jangan sampai mengorbankan hak-hak anak bangsanya sendiri. Kami masih akan hadirkan informasi mengenai penanganan pengungsi Rohingya, terutama informasinya ini ada yang nekat masuk ke Indonesia melalui jalur gelap dengan membayar belasan juta rupiah. Selain itu juga akan ada diskusi. Usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.